Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menilai hukuman bagi koruptor dengan nilai kerugian negara yang sangat besar seharusnya tidak hanya berupa pidana penjara. Pandangan itu disampaikan Mahfud saat berdialog dengan santri di Pondok Pesantren Lirboro, Kediri, Jawa Timur, Senin 8 Juni 2026. Dalam sesi tanya jawab, ia merespon pertanyaan mengenai penerapan hukum Islam di Indonesia. Ia juga mengaitkan penjelasannya itu dengan kasus MBG saat ini yang melibatkan Dadan Hidayana. Mahfud lalu menyinggung penerapan syariat di berbagai negara, termasuk Arab Saudi, yang mengenal hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian. Menurutnya, bentuk hukuman tersebut tidak tepat jika diterapkan pada korupsi dengan kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah. Mahfud menilai dampak korupsi jauh lebih besar sehingga membutuhkan sanksi yang lebih berat. Mahfud berpendapat bahwa hukuman fisik seperti amputasi tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan dari tindak korupsi yang berskala besar. Karena itu, ia menilai hukuman yang lebih tegas termasuk pidana mati layak dipertimbangkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi yang merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar. Perkenalkan, nama saya Sarul Fauzan dari semester 56. Begini Prof, ini sebenarnya pertanyaan waktu perdebatan di kelas. Jadi setelah Bung Karno membahas, kami kaji ulang pembahasan yang sudah dikaji oleh Bung Karno dan teman-temannya. Jadi pertanyaan saya pertama di kelas itu, kenapa Indonesia tidak berani menerapkan negara Islam atau aturan hukumnya menggunakan aturan Islam? Teman saya menjawab, kalau namanya politik itu harus maslahat dan menjauhkan dari mafsadat. Lah saya tanya, kalau Indonesia menerapkan ini emang akan timbul mafsadat? Dijawab, tentu mafsadatnya akan lebih besar. Itu ada qaul Umar bin Abdul Aziz dan lain-lainnya. Lah kemudian kalau di Indonesia sendiri itu emang mafsadahnya timbul atau tidak? Dia nggak bisa jawab dan akhirnya saya jawab sendiri. Satu contoh timbulnya mafsadah itu adalah saat pencetusan Piagam Jakarta. Di situ kan ada penghapusan 7 kata, yakni ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Ada penghapusan. Oke, di situ ada pemberontakan dari negeri-negeri dari orang-orang timur seperti NTT, NTB dan lain-lain. Ya benar, di situ timbul mafsadah. Akhirnya ada sedikit perpecahan. Tapi ini lambat laun itu di era Soeharto, di era Soeharto itu muncul gagasan untuk membentuk hukum-hukum Islam. Akhirnya muncul produk kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam ini nanti dilegalkan oleh negara menjadi hukum positif. Akhirnya umat Islam itu nanti wajib untuk ikut apa yang tertera dalam kompilasi hukum Islam. Nah cuma yang saya tanyakan itu, kenapa dalam kompilasi hukum Islam ini hanya mengambil hal-hal yang sifatnya itu bersifat sosial. Kalau saya nggak salah itu hanya 4 bab. Yakni munakahat, kemudian waris, dan 2 lagi itu saya lupa, itu ada 2 itu. Nah kemudian akhirnya undang-undang itu kalau misalkan mau mencetuskan hukum, contoh dalam perkawinan, itu kita tidak boleh menikah dengan kafir kitabi, kan seperti itu. Dalam undang-undang dikatakan sah menikah ketika sesuai dengan pemeluk-pemeluknya. Akhirnya rujuknya sesuai dengan kepercayaannya. Akhirnya rujuk atau referensi yang digunakan diantaranya adalah KHI. KHI mengatakan tidak boleh menikah dengan kafir kitabi, haram, gitu kan. Lah akhirnya saya tanya, kalau seperti itu harusnya hukum-hukum Islam yang lain pun bisa dimasukkan dalam KHI. Artinya ada aturan-aturan khusus bagi orang Islam yang memang harus dijalankan di bawah hukum tata negara undang-undang. Itu contoh misalkan Indonesia ya akhirnya yang saya tanyakan, kenapa yang diakui itu hanya 4, seolah-olah Indonesia madhab Islamnya itu tata buruhos, ambil yang ringan-ringan saja. Kenapa tidak diatur juga hukum perzinahan dan lain-lain dalam KHI seperti itu? Ya sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu tadi ada yang bertanya, Pak, kenapa tidak pakai hukum Islam saja nih? Yang penanya kedua atau ketiga, kenapa pakai hukum Islam saja gitu? Ya begini, kesepakatannya bukan itu. Jadi kesepakatannya secara umum, negara Indonesia itu sama dengan negara Madinahnya Nabi, negara kosmopolit. Oleh sebab itu,
Hukum Islam yang berlaku itu hanya hukum-hukum privat. Perkawinan, ekonomi boleh ada bank syariah. Tapi ini bukan hukum negara ini. Haji misalnya. Haji itu hukum Islam, tetapi itu bukan kewajiban negara. Jadi rumusannya begini loh. Kalau di dalam hukum publik, maka semua hukum itu harus sama. Hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum lingkungan, hukum internasional itu hukum publik. Oleh sebab itu hukumnya sama bagi yang beragama apapun. Tapi kalau hukum privat, hukum perdata, itu boleh. Saudara saya mau ikut hukum Islam, boleh. Saya mau ikut hukum barat, boleh. Mau hukum apa, boleh. Mau hukum adat, boleh. Namanya hukum perdata itu sifatnya kesukarelaan. Kalau hukum publik, kewajiban. Saudara, kok tidak diberlakukan? Misalnya hukum Islam, potong tangan. Gitu. Sekarang hampir tidak ada ya kecuali Saudi Arabia yang melaksanakan hukum potong tangan itu. Di negara-negara lain tidak tuh. Ya penjara gitu aja. Mungkin ada beberapa negara. Tapi pada umumnya negara-negara Islam juga tidak pakai hukum potong tangan. Karena itu fikih kemudian yang digunakan apa? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydahuma. Potonglah kedua tangannya secara berseling. Kata tangan ini kalau diartikan letterlek ya mencuri gini potong tangan. Padahal tangan itu artinya kekuasaan juga. Mar'a minkum mungkaron falyughiru bil yadi. Kalau ada orang buat kejahatan mungkar, kamu halangi dengan kekuasaanmu. Yadullah fauqa aydihim, kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Jadi artinya ini ada arus keterangan kalau ini fikihnya ya, tidak harus benar, fikih yang dipakai. Kalau gitu potong aja kekuasaannya, masukkan penjara, dia tidak bisa nyolong lagi tangannya. Rugi dong kalau orang korupsi kayak Dadan itu hanya dihukum potong tangan. Iya dong. Masa korupsi triliunan hanya dipotong tangan, enak aja beli tangan palsu dia. Masukkan penjara kalau perlu hukum mati. Memang kenapa? Oleh sebab itu salah itu yang mengatakan di televisi, pakai aja Pak hukum Islam, begitu korupsi potong tangannya. Kecil banget. Korupsinya triliunan hanya potong tangan. Di Mekah tuh banyak orang dipotong tangan tuh kalau saudara naik haji umroh. Itu dipotong tangannya sampai 2 karena sesudah dipotong masih mencuri lagi, potong lagi satunya. Artinya potong tangan itu tidak lantas menghentikan orang mencuri. Oleh sebab itu yang dipotong tidak diberi akses itu tangannya, masukkan penjara aja agar tidak menandatangani cek, kan gitu. Gitu. Itu yang dikatakan yadullah fauqa aydihim. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.